Mari masuk hatiku, ya Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami dari segenap majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat HGB Bukit Tinggi. Pada hari ini, Minggu 24 Mei 2020, kita masih dapat melakukan ibadah Minggu bersama keluarga dengan penuh sukacita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Sungguh besar anugerah Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita, minggu ini kita telah memasuki Minggu Eksaldi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, yang mengajak kita tetap berseru kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Khususnya pada saat ini kita masih di dalam suasana pandemi virus corona. Sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan, apakah yang dapat kita serukan? Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatanku. Dialah yang patut kusembah dan kumuliakan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Datanglah ke hadapan-Nya, menanggalkan segala beban dan kesedihan kita. Karena itu bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah Dia yang Maha Murah dan Maha Kasih. Marilah kita menyembah kehadirat Tuhan dengan bernyanyi, terpujilah Tuhan yang Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku,
kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Ajarilah kami untuk tetap berpegang kepada kasih setia-Mu, supaya kami tidak menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi, melainkan bergantung sepenuhnya kepadamu. Khususnya pada saat ini, kami masih dilanda duka, kekhawatiran karena virus COVID-19 ini, yang sampai saat ini belum berlalu. Kami tahu Engkaulah penolong dan penghibur yang sejati bagi kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat hari ini dari hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat hari ini. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kerendahan dan penyesalan, marilah kita menundukkan hati, mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami orang berdosa ini. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu.
Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada ibadah minggu kita hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, nama Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada aku ya Tuhan, dan tuntunlah aku ke jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dia menghibur hatiku.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat, tetap semangat. Mari kita menyambut firman Tuhan di Minggu Eksaudi 24 Mei 2020. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak perjalanan sudah pasti banyak yang dilihat. Banyak orang, baik secara persekutuan, secara kelompok, dalam komunitas tertentu, membuat programnya untuk jalan-jalan ke satu tempat yang indah dengan destinasi yang bagus supaya mereka bisa melihat bagaimana keindahan satu tempat yang dituju. Yesus ketika meneruskan perjalanannya ke Yerusalem bersama para muridnya,
yang melewati kota Yeriko, yang menurut para penafsir bahwa kota Yeriko pada waktu zaman Yesus adalah satu kota yang indah dengan banyak taman-taman bunga yang menarik untuk dilihat, sehingga tak sedikit orang yang berkunjung ke kota Yeriko. Disebutkan bahwa ketika Yesus melewati kota Yeriko, banyak orang yang berbondong-bondong. Ini mengundang pertanyaan kepada kita, apa yang membuat banyak orang berbondong-bondong mengikuti dan melihat Yesus? Sudah pasti karena memang ikon Yesus itu atribut, salah satu tanda pengenalan Yesus pada waktu itu ialah karena banyaknya melakukan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang ajaib. Air menjadi anggur, banyak penyakit disembuhkan hanya dengan satu perkataan saja. Yang mati dihidupkan, angin ribut diredakan, memberi makan 5.000 orang, itu pun belum terhitung anak-anak kecil dan kaum perempuan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 batu. Pokoknya Yesus itu dikenal dan terkenal populer sebab ia melakukan banyak tanda mujizat. Tidak tertutup kemungkinan bagi 2 orang buta yang disebutkan dalam teks ini pasti tahu tentang berita Yesus yang populer itu. Sehingga boleh dikatakan kalau ada perkataan di mana ada gula di situ ada semut, di mana Yesus berada banyak orang yang mengikutinya. Ternyata di tempat yang indah itu yang bernama Yeriko, Matius pasal 20 ayat 29 hingga 34 ini mencatat ada juga orang yang menderita. Itu artinya tidak semua di tempat yang indah, di kota yang indah, masyarakatnya akan selalu orang yang hidupnya senang bersuka cita. Pasti selalu ada juga yang mengalami kesulitan hidup dan menderita. Orang yang menderita ini disebutkan dengan orang yang buta, tidak bisa melihat secara fisik matanya. Injil Markus dan Lukas mencatat satu nama yang buta itu, menyebut Bartimeus. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan, kenapa Matius mencatat 2 orang, sementara Injil Markus dan Lukas mencatat 1 orang yang bernama Bartimeus? Adalah sepakat para penafsir menyatakan bahwa yang terfokus pada waktu itu untuk dicatat pencatat Injil adalah orang yang bersuara yang lantang yang bernama Bartimeus, yang selalu berseru-seru memanggil Yesus. Dan dicatat juga pada kemudian hari Bartimeus ini menjadi seorang yang terkenal, orang Kristen yang terkenal dan yang setia pada Kristus. Orang buta itu berseru-seru memanggil Yesus dengan 2 gelar kehormatan. Ia berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ini membuktikan kalau Yesus itu sudah pernah didengar oleh orang buta ini. Sebab dengan mengatakan Anak Daud, itu berarti Yesus itu adalah Mesias. Berdasarkan 2 Samuel 7
dan Yesaya pasal 11 bahwa akan datang dari keturunan Daud yang dinanti-nantikan oleh umat Israel yang disebut sebagai Mesias. Sekali lagi, dan pastilah kedua orang buta ini sudah mendengar tentang penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus yang disebut sebagai anak Daud, Mesias. Seruan yang lantang dan keras itu seketika didengar oleh Yesus dan orang banyak, sehingga orang banyak merasa terganggu dengan teriakan tersebut. Lalu mereka menegur supaya orang buta itu tidak berseru dengan suara yang lantang, supaya orang buta itu diam, karena mereka juga mungkin mengira bahwa orang buta itu sedang mau meminta sedekah kepada Yesus. Tetapi semakin dilarang, justru semakin kuat suara orang buta itu berseru kepada Yesus, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari sikap orang buta ini. Pertama, semakin mereka dilarang, justru semakin kuat dan semakin berseru-seru kepada Yesus. Larangan itu tidak menghambat semangat dan kemauan keras mereka yang memanggil Yesus, dan mereka yakin dan percaya Yesus akan mendengar seruan mereka. Lalu yang kedua, selain kemauan yang keras untuk memperoleh kesembuhan, mereka itu betul-betul memanfaatkan apa yang disebut dengan momentum, kesempatan. Artinya inilah kesempatan bahwa Yesus yang sudah mereka dengar, yang dinanti-nantikan itu akan menyembuhkan mereka. Itu sebabnya mereka itu dengan sekuat tenaga suaranya memanggil Yesus seraya memohon belas kasihan. Dan yang ketiga, mereka tidak peduli dengan tantangan, dengan orang banyak yang mencoba untuk mengempang mereka. Tapi semangat mereka betul-betul luar biasa menghadapi empangan dari orang banyak itu. Kalau kita melihat yang pertama itu ada kemauan yang keras. Jangan heran kalau orang yang berkata, "In there is a will and there is a way." Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sebab terkadang banyak jalan, tetapi karena nggak ada kemauan, akhirnya tidak jalan sesuatu program, tidak jalan sesuatu yang diharapkan. Lalu yang kedua, kesempatan tidak selalu ada. Kesempatan terkadang tidak terulang kembali. Kesempatan mungkin bisa saja hanya satu kali yang bersifat kairos. Jangan ada pemahaman waktu ini bagi orang percaya kepada Tuhan seolah-olah waktu ini akan terulang terus. Orang percaya selalu melihat waktu itu bersifat linier ke depan, yang tidak akan pernah kembali ke belakang. Masa muda tidak akan pernah kembali ketika kita sudah berada di masa tua. Itu sebabnya masa muda harus dimanfaatkan untuk mengisi kehidupannya, supaya di masa tuanya tidak ada rasa penyesalan. Apa yang kita lihat daripada orang buta ini, meskipun penglihatannya secara fisik tidak sehat, tetapi mata rohaninya, mata imannya betul-betul jelas melihat siapakah Yesus itu. Betul-betul mengimani dan melihat bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan mereka. Gak ada jaminan mata yang sehat melihat akan otomatis mata rohaninya
bisa melihat. Sebab kenyataan pada waktu itu para pemimpin agama, meski mereka menyaksikan, melihat secara mata sendiri berbagai tanda mukjizat, berbagai tanda keheranan yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mata rohani mereka justru buta untuk melihat identitas Yesus itu sebagai Mesias dan Juru Selamat. Malah mereka menolak kehadiran Yesus itu. Kenapa demikian? Karena mata rohaninya tidak melihat kebenaran siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Dan sampai sekarang tidak sedikit orang yang sehat melihat, tetapi mata rohaninya buta, tidak melihat perbuatan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada dirinya. Kalau dipertanyakan kenapa mata rohaninya itu buta, ada banyak yang menjadi faktor. Sama seperti pemimpin agama itu karena keangkuhan diri, kesombongan. Intinya mata rohani seseorang menjadi buta karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Kalau kita bicara hawa nafsu duniawi, ada banyak itu. Ada keserakahan, ada sikap konsumerisme yang berlebihan, ada sikap individualistis yang tidak peduli kepada sesama maupun kepada Tuhan. Seruan yang berulang-ulang ini, yang dengan lantang dan keras dialamatkan memanggil Yesus dengan gelar kehormatan sebagai Tuhan dan anak Daud atau Mesias, inilah yang seketika menghentikan langkah Yesus dan memanggil mereka. Lalu Yesus bertanya satu hal. Di ayat 32 dikatakan, apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagi? Sekali lagi, apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepada? Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, andai kata pertanyaan daripada Yesus itu dialamatkan kepada kita semua saat ini. Apakah yang kita kehendaki dari Yesus supaya Yesus berbuat bagi kita? Mungkin akan banyak jawaban yang berbeda-beda. Tapi minimal ada banyak persamaan jawaban di tengah situasi pandemi COVID-19 di 2020. Mungkin lebih banyak orang akan bersama berkata, Tuhan, segeralah dengan kemurahan melenyapkan, menghancurkan virus corona yang mengerikan ini. Tapi yang lain mungkin ada yang lebih prioritas yang dia minta. Pokoknya mungkin akan banyak berbeda-beda permintaan. Yang namanya permintaan tidak semua sama. Tetapi jawaban daripada orang yang buta ini benar-benar yang dia minta itu sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Lalu ia menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mereka tidak meminta harta. Mereka tidak meminta kehebatan, kekuatan, atau umur yang sangat panjang. Tetapi yang mereka minta tepat, yaitu supaya mereka bisa melihat. Memang ada sedihnya kalau memang sudah mulai kita ini agak kabur melihat, apalagi memang tidak bisa melihat. Betapapun indahnya sesuatu destinasi itu tidak akan bisa dilihat. Sekali lagi kabar baik paling tepat dan pas yang membuat bersuka cita adalah kalau sesuai permintaan itu dengan jawabannya. Yesus dengan kemurahan hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia menjamah
mata kedua orang buta itu, dan seketika sembuh, bisa melihat tanpa obat, tanpa peralatan. Dan memang itulah kehebatan Yesus yang bisa menyembuhkan, bisa memberikan kesembuhan yang sempurna tanpa menggunakan peralatan sebagaimana yang biasa kita lihat dilakukan oleh para medis. Setiap permintaan yang dijawab oleh Yesus selalu dia berikan dengan jawaban, dengan apa yang paling tepat dibutuhkan dalam kehidupan orang percaya. Maka saya teringat ketika Yesus kembali ke tempat dia dibesarkan di Nazaret, lalu ia memasuki bait suci, kemudian membaca apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2, yang kemudian dicatat oleh Injil Lukas dalam pasal 4 ayat 18 sampai 19. Yesus membacanya dan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kabar baik, bukan kabar buruk, kabar sukacita yang paling tepat bagi orang yang dipenjara, bukan uang, bukan harta, tapi bebas dari penjara. Kabar baik bagi orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta, yang membuat dia berbahagia, bersukacita kalau matanya bisa melihat. Kabar baik bagi orang yang tertindas kalau dia dibebaskan dari kehidupan yang tertindas itu. Inilah yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya, yang meminta segala sesuatu yang tepat dalam kehidupannya, dan Allah melihat itu dan bersukacita, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang diminta. Bapak, Ibu, Saudara, dalam beberapa catatan Injil selalu Yesus mengatakan imanmu yang menyembuhkan. Kadang-kadang disebutkan imanmu yang menyelamatkan. Tapi berhati-hati tentang ucapan Kristus itu. Kalau dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau atau menyembuhkan engkau, itu bukan berarti iman kita itu yang menjadi dominan, tetapi iman kepada Kristus itu menunjukkan bahwa Kristus atas murah hatinya yang lebih dominan. Itulah yang menyelamatkan dan menyembuhkan si orang buta. Harus diartikan bahwa Kristus yang kita imani intinya adalah kemurahan yang Dia berikan dan kita imani, itulah sebetulnya yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Memang penyakit dan kesembuhan adalah dominan. Tiap orang ingin sehat dan sembuh. Penyakit terasa mengancam dan mencemaskan. Apalagi ditambah lagi di akhir-akhir ini kenyataan yang mencekik leher, mahalnya biaya pengobatan yang luar biasa. Bisa dimengerti bahwa orang memadati stadion tempat kebaktian penyembuhan yang diselenggarakan oleh pelayan-pelayan tertentu karena menjanjikan kesembuhan tanpa operasi dan tanpa obat. Apa yang menjadi andalan? Dikatakan andalannya adalah iman.
Akibatnya timbul pemahaman bahwa berobat ke dokter adalah seolah-olah pertanda kurang iman dan kurang berdoa kepada Tuhan. Padahal meskipun kita berobat dengan peralatan apapun, kita tetap tergantung dan bergantung pada kemurahan hati Kristus. Entah itu jamu yang bisa menolak angin, kapsul antibiotik, atau racikan herbal dan dari ginseng. Sebelum disentuh, kita patut dan kita harus menunduk dulu dan memohon kepada Kristus, kasihanilah kami. Pakailah obat ini sebagai alatmu yang menyembuhkan kami. Dan ketika jengkel berjam-jam menunggu di depan ruang praktik, mungkin itu kejengkelan dari surga supaya kita ingat berdoa, Tuhan, tolonglah supaya dokter jangan kebangetan terlambatnya. Tuhan, pakailah dia untuk mendiagnosis secara teliti dan menerapi kami secara jitu. Artinya sebetulnya bahwa kemurahan daripada Kristus itulah yang paling utama. Itu yang memberkati sarana yang digunakan para medis atau obat yang kita konsumsi supaya menjadi kesembuhan untuk penyakit kita. Apa yang membuat Yesus mau menjamah kedua orang buta tersebut? Dikatakan oleh Injil Matius, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di ayat 34 dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Inilah ciri khas daripada Yesus, yaitu penuh kasih. Ia mengasihi orang berdosa lalu diampuni, mengasihi orang yang sakit lalu disembuhkan, mengasihi orang yang lapar lalu diberikan kebutuhannya, dikenyangkan. Segala sesuatu yang tidak digerakkan oleh alat penggerak pasti tidak akan bisa sesuatu itu berjalan. Tapi karena digerakkan oleh sesuatu, ibarat mobil digerakkan oleh dinamo, maka bisa berjalan. Sekali lagi, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saya jadi teringat membaca kesaksian seorang pendeta yang menyembuhkan beberapa orang melalui doa, yang mengatakan intinya bahwa doanya hanya dikabulkan. Sekali lagi, bahwa doanya hanya dikabulkan apabila lebih dahulu hatinya penuh sekali dengan kasih. Yang menarik di garis bawahi, penuh sekali dengan kasih. Bukan setengah penuh, apalagi seperempat, tetapi penuh sekali. Bukankah kasih ini yang menjadi ciri khas daripada orang Kristen, orang percaya yang mengikut Kristus, yang membedakan dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Gaya hidup kasih itulah yang membedakan kita berbeda dengan manusia-manusia di dunia ini yang tidak percaya kepada Yesus. Karenanya, di mana ada kasih itu, sepenuhnya kasih itu, maka di situ sukacita akan muncul, akan nampak, dilihat oleh banyak orang. Saya ada pengalaman kemarin bersama tim dari Dewan Diakon Sosial Akademi Bukit Tinggi bersama Inang Diakones dan juga seluruh majelis di setiap week dari jam 12 hingga jam 5 sore kami
membagikan bantuan COVID-19 kepada jemaat yang memang patut dan harus dibantu. Lebih dari 40 orang di 6 W yang bisa kami jalani sehari kemarin. Saya mengevaluasi setelah saya berada di rumah. Tidak seberapa yang diberikan oleh gereja, tetapi kepedulian gereja berdiakoni. Sebagaimana biasa dikatakan orang, gereja yang hidup adalah gereja yang berdiakoni. Muncul satu pertanyaan, andai kata semua jemaat Akademi Bukit Tinggi yang Tuhan berkati dengan sedikit kehidupan yang mapan ekonominya, tergerak hatinya oleh belas kasihan, memberikan ke gereja supaya gereja nanti membagi kepada jemaat yang layak, yang patut harus dibantu. Alangkah bersukacitanya jemaat ketika menerima bantuan tersebut. Sebab kenyataan kemarin 1-2 orang ada yang meneteskan air matanya. Sekali lagi, segala sesuatu akan bisa bertambah dampaknya kalau dilakukan dengan hati yang tergerak oleh belas kasih. Kasih itulah memang yang terbesar. Makanya tidak heran ketika Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, pada akhirnya tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. And the end, only 3 in this day: faith, hope, and love. Lalu dikatakan yang terbesar, in the biggest is love. Yang terbesar adalah kasih. Apapun yang kita miliki, bahasa apapun yang kita miliki, kalau tidak didasari oleh kasih, kasih yang dari Kristus, kasih agape itu, semuanya akan sia-sia. Mari kita simpulkan renungan pada hari ini dalam beberapa hal. Yang pertama, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah itu, yang menjadi juru selamat, yang menjadi penyembuh, yang menjadi tabib yang tidak ada tandingannya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu selalulah berseru kepada Yesus. Dalam bahasa Batak dikatakan jojo, ini berarti tidak hanya sekali berseru, tetapi terus berseru kepada Yesus, dan Yesus akan mendengarkan. Sebagaimana minggu hari ini yang berkata Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Tuhan akan mendengarkan seruan yang terus ditekuni kepada Tuhan dalam memanggil, dalam memohon segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua, Yesus adalah Mesias yang penuh perhatian kepada semua orang yang berseru. Tidak dibatasi oleh kelompok tertentu, tapi kepada semua orang yang berseru kepadanya, yang percaya kepadanya, yang terus tidak pernah ragu keyakinannya kepada Yesus sebagai penolong dan penyelamat. Yang ketiga, perlunya ketekunan di dalam doa. Tidak hanya sekali dalam setahun atau sangat jarang, tetapi tekun secara teratur berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana minggu yang lalu yang berkata minggu rogati itu, yang artinya berdoa itu. Tiada hari tanpa doa dalam kehidupan orang percaya. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Sebab doa itu adalah bahagian daripada kehidupan orang percaya, di mana dikatakan orang yang labora, berdoa dan bekerja, segala sesuatu aktivitas apapun itu diawalilah dengan doa. Dan ketika kita diberkati, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Dan yang terakhir, bukalah mata hati, mata rohani, untuk selalu melihat bahwa
Tuhan Yesus selalu mendengar seruan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang senantiasa menyertai, melindungi, memelihara kehidupan kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami bisa menteladani sama seperti orang buta, meski tidak melihat secara fisik, tetapi mata rohani dan mata iman yang melihat bahwa Yesuslah sebagai juru selamat, sebagai tabib penyembuh yang tidak ada tandingannya. Inilah yang kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah kondisi yang masih menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini, supaya kami selalu berseru-seru hanya kepada Tuhan saja, sebab Tuhan bisa melakukan segala sesuatu untuk menghalau penyakit, menghalau virus corona ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terimalah doa dan permohonan dan kasihanilah kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kepada Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama-sama
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.